Seorang direktur perusahaan supplier di Jakarta Selatan menjadi korban penculikan dan juga penyekapan. Dalam penyekapan tersebut, pelaku memaksa korban meminum air kencing dan juga menguras isi ATM-nya. Aksi penculikan ini ternyata diotaki oleh investor perusahaan yang dipimpin oleh korban. Korban BH 50 tahun diculik dari indekosnya yang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Maret lalu. Korban disekap di sebuah rumah di Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Aziz Adriansyah, otak penculikan adalah MR yang merupakan investor perusahaan. Peristiwa bermula ketika MR menganggap BH tidak melakukan tugasnya dengan baik terkait operasional perusahaan. Korban juga dituduh menggelapkan aset perusahaan hingga 30 miliar rupiah. Saat disekap, korban mengalami tindak kekerasan hingga mengalami luka di bagian bibir. Bukan hanya itu, korban juga diminta untuk meminum air kencing. Pelaku juga menguras isi ATM korban senilai total 110 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah keluarga melapor ke pihak kepolisian. Tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan kemudian melakukan pencarian. Korban berhasil diselamatkan pada Jumat 5 Maret 2021 lalu. Petugas telah menangkap 4 dari 9 pelaku. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran pada tersangka lain. Dan benar, ternyata di lokasi tersebut terjadi upaya dugaan penyekapan atau penculikan terhadap korban. Di situ kemudian korban berhasil diselamatkan dan petugas berhasil mengamankan beberapa orang yang diduga sebagai pelaku. Segera terhadap pelaku maupun korban dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan didapatkan keterangan bahwa memang ada kegiatan upaya perampasan hak kemerdekaan orang, penculikan atau pengeroyokan atau perampasan barang milik korban yang dilakukan oleh terduga pelaku. Ada beberapa orang pelaku, namun saat ini kita baru berhasil menangkap 4 pelaku. Terduga pelaku, saudara MR, adalah pemilik sebuah perusahaan, pemodal penuh sebuah perusahaan. Sedangkan korban adalah merupakan direktur dari perusahaan tersebut. Nah, korban dianggap oleh pelaku tidak melaporkan dengan baik atau bahkan diduga menggelapkan aset dari perusahaan. Kemudian muncul kejengkelan dari terduga pelaku tersebut, maka melakukan upaya-upaya pemaksaan yang akhirnya pemaksaan tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap beberapa aturan pidana seperti yang telah saya sebutkan tadi. Nah, terhadap pelanggaran pidana tadi terduga bisa diancam dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun, khususnya di pasal 328. Sementara itu yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan. Mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.